Ada yang bertanya nih, jika Bunda Maria adalah manifestasi penghormatan dan penghargaan umat Katolik terhadap keagungan dan kesucian seorang perempuan dan kedudukan beliau itu sangat krusial dalam gereja Katolik, mengapa tidak ada pemimpin perempuan, bahkan untuk level paling kecil pun seperti diakon? Mengapa perempuan tidak ditahbiskan jadi imam? Saudara yang terkasih, terima kasih atas kejujuran dan ketulusan dalam pesanmu. Jangan pernah merasa takut, sungkan, atau merasa akan dihakimi. Pertanyaanmu ini sungguh indah dan mencerminkan kerinduan iman yang mencari pengertian mendalam. Fides quaerens intellectum, sebagaimana diajarkan oleh Santo Anselmus, ini adalah tanda bahwa kamu sungguh-sungguh memikirkan, mencintai, dan ingin memahami gerejamu secara utuh. Mari kita menyelami kebenaran ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Pertama-tama, pandanganmu tentang Bunda Maria sungguh tepat dan mulia. Dalam teologi Katolik, Bunda Maria, yang dalam bahasa Yunani kuno dipuja sebagai Theotokos yaitu Bunda Allah, menerima penghormatan tertinggi yaitu hyperdulia, melampaui segala malaikat dan orang kudus. Secara kodrati dan rahmat, kedudukannya di mata Allah jauh melampaui paus, uskup, atau imam manapun di sepanjang sejarah keselamatan. Para teolog dan dokumen gereja sering mengingatkan bahwa dalam gereja Katolik, dimensi Marian, yaitu kesucian, cinta kasih, penerimaan tulus akan kehendak Allah itu jauh lebih fundamental dan lebih mendasar daripada dimensi Petrin, yaitu hierarki, jabatan struktural, dan wewenang. Artinya, puncak tertinggi dari kehidupan menggereja adalah kekudusan cinta, bukan jabatan pelayanan taktis. Lalu, disinilah letak inti kegelisahanmu, mengapa tidak ada perempuan dalam tahbisan imamat atau diakonat. Untuk memahaminya, kita harus melihat kedalaman teologi sakramental gereja Katolik, yang memiliki jurang perbedaan mendasar dengan pandangan para tokoh reformasi seperti Martin Luther, Johannes Calvin, atau Ulrich Zwingli. Para reformator tersebut mengedepankan prinsip imamat universal yang meratakan struktur, sehingga memandang kepemimpinan gereja lebih sebagai fungsi pastoral atau jabatan organisasi. Jika murni soal kepemimpinan organisatoris atau kemampuan administratif, perempuan tentu sangat pantas, bahkan tak jarang jauh lebih cakap dari laki-laki. Namun, gereja Katolik, yang pembelaannya dirumuskan secara tajam oleh para Bapa Konsili Trente dan Fondasi Solastika dari Santo Thomas Aquinas, memahami sakramen imamat yaitu tahbisan, bukan sekadar fungsi manajemen. Imamat adalah sebuah meterai ontologis, sebuah tanda sakramental di mana seorang imam bertindak in persona Christi Capitis yaitu dalam pribadi Kristus Sang Kepala. Kristus, Sang Sabda yang menjadi daging, Logos Sarx Egeneto, berinkarnasi secara historis sebagai seorang laki-laki. Dalam tradisi Biblis Ibrani dan Perjanjian Baru yang dirawat erat oleh gereja, Kristus adalah sang mempelai laki-laki, dan gereja adalah mempelai perempuan. Di altar Ekaristi, seorang imam berdiri sebagai ikon sakramental dari Kristus sang mempelai laki-laki yang mengorbankan dirinya bagi gereja. Sejarah mencatat dengan jelas bahwa Yesus Kristus sendiri, dalam kedaulatan dan kebijaksanaan ilahinya yang sempurna, hanya memilih laki-laki sebagai kedua belas rasul. Padahal, pada saat yang sama, ia sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dan dikelilingi oleh murid-murid perempuan yang luar biasa berani, yang tetap setia di kaki salib ketika para rasul laki-laki melarikan diri. Kitab Hukum Kanonik yaitu KHK-kan, 1024 dan Katekismus Gereja Katolik yaitu KGK 1577, menegaskan lestarinya tradisi ini. Gereja tidak merasa memiliki kuasa atau wewenang untuk mengubah ketetapan kodrati yang telah digariskan sendiri oleh Kristus. Ini bukan persoalan siapa yang lebih hebat, atau diskriminasi gender, melainkan soal ketaatan gereja pada rancangan Sang Guru. Apakah ini membatasi keagungan perempuan? Tentu saja tidak. Sepanjang sejarah gereja yang diwarnai penderitaan dan kegemilangan, perempuan selalu menjadi jantung spiritualitasnya. Pandanglah para pujangga gereja wanita yang kecerdasan teologisnya membungkam para filsuf dan bahkan menasihati para paus yang tersesat, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresa dari Avila, dan Santa Teresa dari Lisieux. Konsili Vatikan II dengan sangat tegas membuka ruang seluas-luasnya bagi kepemimpinan perempuan dalam karya pastoral, teologi, dan merasul di tengah dunia. Saudara, ketidakadaan tahbisan bagi perempuan justru menjaga keunikan panggilan kewanitaan agar tidak tereduksi dan terserap ke dalam logika kekuasaan institusional. Bunda Maria tidak pernah ditahbiskan atau merayakan Ekaristi, namun dari rahim sucinya lah sang roti hidup itu lahir. Kebesaran sejati tidak terletak pada kursi altar,
melainkan pada keanggunan hati untuk mengasihi dan berucap, fiat mihi secundum verbum tuum, yaitu terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga damai senantiasa menyertai setiap langkah pencarian saudara. Tuhan memberkati.